Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu lagi di acara iCommunity dan Startup Hadal Jakarta. Dan seperti biasa, hari ini kita akan presentasi. Kita mendengar presentasi dan yang spesial hari ini adalah kita akan mendengarkan presentasi dari dua presenter. Oke, untuk menghemat waktu, karena kita sudah terlambat 5 menit di sini, izin saya share screen sebentar untuk memulai. Oke, ya. Hmm, Oke. Nah, apa itu iCommunity? Community adalah mempunyai visi untuk menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Dengan misi kita adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama dan menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Dengan tagline kita adalah share network dan grow network. Maksudnya apa? Jadi dengan kita berbagi relasi, maka kita juga akan meningkatkan rezeki kita. Nah, tujuannya apa? Yang pertama untuk mempersatukan anggota community dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota dan menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Terus membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, di selain itu kita juga punya kode etik, yaitu adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Dan kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama, karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, maka kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu Startup Huddle. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir pada malam ini adalah kolaborasi dari dua organisasi, iCommunity dan Startup Huddle. Kita masuk ke sini. Apa itu Startup Huddle? Nah, Startup Huddle itu adalah satu program dengan tujuan untuk membantu satu entrepreneur at a time. Jadi dalam hal ini kita membantu dua entrepreneur pada hari ini, yaitu adalah Pak Ahmad dan juga Pak Simpson. Dan diharapkan dengan membantu mereka, maka ini akan bisa meningkatkan atau memperkuat ekosistem startup lokal di Indonesia. Dan di sini kita berharap si startup ini bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan network, bisa mendapatkan mungkin dapatkan modal dari para presenter, para orang yang hadir pada hari ini. Dan setidaknya apapun yang terjadi pada hari ini diharapkan para startup ini mendapatkan feedback dari bisnis model mereka. Dan saat ini kita sudah ada di 50 negara, di 50 chapter di 30 negara. Nah, ingredientnya apa sih? Sederhana aja kok. Jadi tempat yang konsisten dan waktu yang konsisten, di mana setiap hari Kamis jam setengah 8 malam, Kamis minggu pertama ya, dan ada founder atau ada presenter yang mempresentasikan bisnis idenya, dan kedua ada komunitas yang hadir. Dan ada refreshment, tapi unfortunately karena ini online, refreshment-nya disediakan di rumah masing-masing ya. Atau setidaknya kalau mau bisa di-download di link berikut, nanti disediakan sama Pak Edi. Nah, formatnya sederhana. Yang pertama adalah ada welcome nikmat seperti saat ini, dan nanti ada entrepreneur, si entrepreneurnya akan melakukan presentasi, dan dari sana akan ada feedback dari para community representative yang hadir, dan kita akan setelah itu kita akan memberikan kesempatan kepada floor atau kepada audiens yang hadir untuk bertanya atau memberikan feedback. Nah, setelah itu selesai, maka kita akan memberikan satu closing remark dan dari sana selesai. Dan diharapkan di sini apa pembedaan kita dengan tempat yang lain? Di sini kita berharap memberikan feedback yang konstruktif dan positif. Jadi ini bukan tempatnya untuk membantai startup ya, saya jelaskan. Terutama kepada komite representatif di sini, harap memberikan pesan atau feedback yang konstruktif dan membangun dari para startup ini. Nah, kami berharap di sini teman-teman yang hadir juga bisa membantu untuk mempromosikan program ini dengan apa? Sederhana, bagi share aja linknya di WhatsApp group. Nah, di Indonesia ini paling efektif kan pakai WA ya, jadi tolong dibantu share aja di WhatsApp group yang ada, atau bantu share lewat Facebook, sosial media, dan segala macam.
Dan apa metode pengukuran kesuksesan kita? Nah, otomatis kita pengen semakin banyak orang yang hadir pada malam hari ini. 200 orang otomatis lebih baik daripada 20 orang. Nah, tetapi bagi kita yang penting, fokus utamanya itu adalah para startup-nya sendiri. Nah, oleh karena itu pengukuran kita berharap adalah si startup ini mendapatkan feedback untuk mempertajam dan untuk meningkatkan bisnis model mereka. Jadi supaya mereka ini tidak apabila sudah tahu ada lubang di depan, mereka bisa tahu gitu loh. Oh, di depan ada lubang. Oke, saya jangan nyemplung nih. Nah, itu yang diharapkan. Dan diharapkan ini bisa meningkatkan tingkat kesuksesan, tingkat keberhasilan dari startup yang sedang dibangun oleh para entrepreneur ini. Dan kami juga berharap teman-teman yang hadir bisa share acara ini di sosial media masing-masing, di WhatsApp Story atau di Facebook Story. Dan juga misalkan ada satu insight yang didapatkan dari teman-teman pada malam ini, hari ini, silahkan dibuat tulisan singkat dan share di WhatsApp grup Startup Huddle Jakarta. Kalau misalkan belum, nanti saya akan share linknya di chat. Dan ini adalah sesi kita pada malam hari ini, yaitu ada dua presenter yang presentasi. Yang pertama adalah Pak Simpson Hendro, founder dan CEO dari Kelapa Muda, dan Pak Ahmad, founder dan CEO dari Kobusi. Oke, sekian dan dari saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah presentasi perkenalan daripada para community representative. Pada malam hari ini ada 3 orang yang hadir, yaitu adalah Pak Edi Wiharja, Ibu Evelyn, dan Pak Pietra Sarosa. Nah, saya akan minta perkenalan pertama dari Pak Edi Wiharja. Silakan, Pak. Oke, hai semua. Salam kenal untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di Startup Huddle dan kepada para presenter dan juga community representatif. Perkenalkan, nama saya Edi Wiharja dan saya adalah salah satu eh, organizer ya bersama dengan Bro Ans di Startup Huddle Jakarta, dan saya adalah founder dari Impactner Startup Business School, dan keseharian adalah lebih kepada coach dan bisnis konsultan. Kemudian biasanya bermain-main sama anak-anak startup itu karena kita punya satu program bernama Impactner, yaitu Startup Business School, dan kita punya beberapa eh, turunan program di bawahnya. Dan juga sedikit saya terlibat di Global Entrepreneurship Network, ini sebagai orang yang disuruh-suruh untuk mengembangkan atau membantu entrepreneur di Indonesia. Dan ekosistem yang dibuat ini adalah untuk memperkuat satu program dengan program yang lain. Dan semoga teman-teman semua yang bisa ikut acara ini juga bisa terlibat nanti di Gen ataupun di program Impactner. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Dan sekarang kita akan langsung ke Ibu Evelyn. Silakan, Bu Evelyn. Yang paling presenter kita yang paling cantik malam hari ini. Presenter, sorry. Oke, Community representatif. oke, so ini perkenalan ya. Ya, perkenalan. Jangan kasih materi. Tolong kasih materi bisa 2 jam. Oke, so far thank you sekali lagi buat iCommunity, buat Startup Huddle Jakarta juga, buat Gen Indonesia, buat Impactner ya, dan pastinya untuk tim Indogo juga. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Kalau mau cari tentang saya bisa klik di Google aja, Evelyn TOYP 2023 atau Evelyn Marcelina. Tentang saya banyak dibahas di sana. Karena tadi sudah di-notice ya, kalau dikasih materi nanti habis waktunya. Mungkin sekian aja dari saya. Tagline saya adalah Everyone is CEO, di mana CEO di sini adalah Chief Example of Others, di mana semua orang itu menjadi contoh, entah itu baik atau buruk. Dan saya sangat senang sekali bisa hadir di acara Malam Impactner ini untuk yuk sama-sama kita menjadi contoh buat orang lain berikutnya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Evelyn. Kita akan lanjut ke community representative berikutnya. Jadi silahkan Pak Pietra. Selamat malam semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pietra Sarosa,
Sehari-hari lebih banyak sebagai konsultan sih, konsultan franchise terutama. Jadi saya membantu brand-brand yang sudah berjalan dan pengen di-franchise-kan itu biasa saya kerjaan aktivitas sehari-harinya lebih banyak membantu di sana. eh pernah bukan pernah ya terakhir sih semester kemarin mengajar juga. Kebetulan mengajarnya juga di kewirausahaan karena memang saya nggak mau ngajar bidang lain, mesti belajar lagi. Jadi mendingan yang sudah sama-sama ditekuni saja. Nah, beberapa kali juga menjadi juri lomba bisnis plan maupun presentasi bisnis seperti ini, tapi karena tadi sudah ada kode etiknya bahwa hari ini tidak menjuri, saya lebih senang. Jadi hari ini kita akan lebih banyak menyemangati saja. Jadi silakan, mudah-mudahan nanti presentasinya keren, keren, keren. Saya yakin sih pasti keren sih gitu. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Oke, thank you Pak Pietra. Jadi sebenarnya bukan, ya kita bukan menjuri ya. Nah ini kan Pak Mm-mm. Petra pertama kali ya. Nah, Siap. saya juga saya juga pengen menegaskan ke teman-teman di sini bukan tempat untuk membantai para startup. Nah, tetapi kita perlu memberikan feedback yang konstruktif lah. Nah, terkadang apabila memang kita tahu itu, wah ini kayak pasti nggak jalan nih. Oke, mungkin bahasanya kita perhalus lah seperti apa begitu. Diharapkan si presenter itu juga tidak mematahkan semangatnya. Karena kita tahu kan namanya startup ini kan gimana ya, sangat keras ya. Nah, udah dunia keras, jangan sampai dibikin bonyok sama kita gitu loh. Tapi thank you Pak Petra. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan langsung ke presenter kita yang pertama, yaitu adalah Pak Simpson dari Kelapa Muda. Sudah siap, Pak? Slide-nya sudah siap? Sebentar. Sudah bisa share slide, Pak? Oke. Silakan, Pak. Langsung di share slide. Waktunya 6 menit ya, Pak. Oke, terima kasih buat waktunya. Salam kenal, saya Simpson Hendro, founder dari kelapamuda.co.id. Waktunya 6 menit ya. Ya. Saya subsidi jadi 1 menit aja karena bisnisnya simple, ya. Kita full trading. PT Kelapa Muda Terdekat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, Mohon maaf, retail, Pak. F&B. Bisa di-share slide-nya, Pak? Oh, saya slide-nya dari tablet dan handphone. Oh, oke. Itu yang Di kemarin handphone dikirim ini ke saya, berbeda. kah? Itu yang kemarin dikirim ke saya, kah? Oh, yang dikirim ya? Enggak, itu yang dikirim ke saya atau bukan? Bukan. Oh, oke. Oke, baiklah. Ya sudah. Sebenarnya prolognya sederhana ya, karena saya buat Kelapa Muda ini karena satu, banyaknya minuman kemasan plastik ya sekarang saat ini yang ada, dan banyak juga produk-produk kelapa yang dalam kemasan yang sama sekali tidak memberikan cita rasa kelapa. Lalu saya eh, bercita-cita untuk menyajikan kelapa beneran ke masyarakat. Jadi saya berharap dengan adanya distribusi dan supply F&B yang bisa langsung ke masyarakat, jadi mempermudah orang untuk bisa menikmati air kelapa itu sendiri di masyarakat. Begitu, model bisnisnya simpel. Oke, sudah selesai presentasinya, Pak. Sebenarnya saya punya slide presentasi tapi jadi blank. Kirim ke saya bisa? Saya bisa share sekarang. Oke, ke Mas An ya. Iya, betul. Memang kadang gitu ya. Jadi ya, tapi inilah nikmatnya. Ini kayak pitching ya jadinya ya. Iya, betul. Ke Mas An ya, saya Ya, kirim ya. betul. Betul. Nanti biar saya yang share slide-nya.
Saya kirim kompro dan model bisnis salah satu franchise ya. Yap. Harusnya tadi saya yang terakhir. Jadi teman-teman yang pertama kedua saya bisa jadi lihat model-model mereka presentasi kan. Malah dikasih yang pertama. Yes. Kan seru kalau begini. Oke, saya udah kirim Mas. Oke. Ini mau yang mana yang di-share? Boleh bebas. Yang kompro di situ juga saya udah buat penjelasan presentasinya. Oke, sip. Sebentar ya. Oke. Oke, silakan. Nanti setelah ini saya akan lanjutkan ke yang franchise-nya ya. Jadi 3 Oh, menit. oke. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya. Oke, teman-teman, perkenalan diulang lagi. Saya Simpson Hendro, founder dari kelapamuda.co.id. Saya mendirikan PT Kelapa Muda Terdekat yang bergerak di bidang perdagangan retail, F&B, dan franchise. Konsep model bisnisnya B2B and B2C. Tujuan dan solusi kami adalah kami ingin membantu pertanian di Indonesia karena banyaknya gempuran kelapa-kelapa impor dari Thailand, Vietnam masuk ke Indonesia yang kita tidak tahu ya. Karena menurut kami kualitas kelapa itu akan sangat cepat berubah kalau dia semakin lama jatuh dari atas pohonnya. Jadi kami ingin mensosialisasikan penggunaan kelapa muda lokal karena kelapa muda lokal juga sekarang lagi didukung oleh pemerintah dengan memberikan 5 juta bibit gratis untuk ditanam di depan rumah. Programnya ada, bisa diklik di Google, banyak beritanya. Nah, permasalahan yang terjadi adalah permasalahan yang menjadi titik awal terciptanya PT Kelapa Muda lah maraknya industri minuman kemasan yang tadi saya bilang ya kemasan minuman plastik, minuman kadar gula yang cukup tinggi, yang udah tahu, yang kita pasti tahu itu tidak cukup sehat ya untuk kesehatan kita. Jadi di sini kami memberikan solusi menyajikan buah kelapa muda langsung dari sumbernya. Jadi kita tidak pakai kemasan plastik, langsung kita sajikan buahnya. Yaitu dengan cara distribusi di food court, restoran, dan bazar-bazar. Bentuk dan aksi kami ingin memastikan pasokan datang tepat waktu, memastikan buah yang datang adalah buah segar, menyiapkan pemasaran SPG, Sales Promotion Girl, karena itu cara klasik tapi masih efektif ya. Yang ketiga, SOP kami disesuaikan dengan standar dan mengkampanyekan Go Green dan menyalurkan CSR untuk keberlangsungan hidup. Target market kita adalah 40% F&B dan 60% retail dan franchise. Jadi tadi ada Mas yang sebagai konsultan franchise, mungkin saya bisa konsultasi untuk bisa meningkatkan brand Kelapa Muda & Co bisa diterima masyarakat. Itu dia. Nanti saya jawab pertanyaannya ya, Mas. Ya. Rencana distribusi dan produksi. Produksi kita adalah langsung dari perkebunan kelapa sawit. Saat ini saya sudah kelola perkebunan di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tasikmalaya. Tadinya saya adalah konsultan pendamping kur. Nah, setelah teman-teman kurnya cair, lah saya tadinya kita arahnya ke kelapa sawit, tapi ada juga yang tanam kelapa. Jadi hasilnya saya beli lagi pakai PT Kelapa Muda Terdekat. Dan saya distribusikan untuk retail. Dan distribusinya kami mendistribusikan produk-produk ini ke retail, online, F&B, franchise. Dengan target 2% dari omset rata-rata bisnis kuliner di Indonesia yang mencapai 20 triliun lebih. Kurang lebih dari data BPS ya. Operasional dan sumber daya manusia. Dengan bisnis model B2B dan B2C, kami mengoperasikan servis dan produk melalui jaringan partnership, retail, dan memberikan keuntungan dan menjadi win-win solution untuk servis kita. Untuk target penjualan, kami memiliki
5 tahun pertama untuk membuka 1.000 cabang. 1.000 cabang distribusi produksi kami. Dan kemarin saya juga ikut beberapa event, ada seperti event startup-startup yang lain yang mereka fokus di F&B ya, kayak Horego, mereka klaim punya database hingga 100.000 F&B di Jabodetabek. Nah, kemungkinan kalau kita bisa kolaborasi dengan mereka, kita mungkin bisa kolaborasi untuk pemanfaatan database mereka menjadi supply chain di resto-resto mereka dan bisa mensuplai kelapa muda kita di jaringan mereka. Dan untuk mencapai itu, ya saya udah skip aja untuk untuk target analisis, untuk target market kita tahun 2023 kita menargetkan omset sampai 45 miliar per tahun dari potensi valuasi. Dan itu aja dari kami. Mungkin kalau ada waktu untuk sesi tanya jawab nanti akan kita sharing di sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, thank you sharingnya Pak Simpson. Saya berikan kesempatan pertama ke Pak Edi ya. Jadi silahkan. Oke, thank you Pak Simpson sudah mempresentasikan Waktunya 7 menit ide ya. bisnis ya. Nah, jadi tadi mungkin menyangkut tentang apa yang Pak Arjo juga sampaikan, yaitu sebenarnya kalau dari saya tuh unique selling point-nya kenapa harus kita pilih dari kelapamuda.co.id itu tuh apa gitu. Karena kalau dilihat yang Bapak jual ini kan adalah kelapa bentuk yang sebentuk-bentuknya itu kan. Beda seperti kelapa Thailand gitu ya, yang sudah dikemas sedemikian rupa, kemudian tinggal dipukul saja atasnya, kemudian bisa diminum gitu. Nah, pertanyaannya, unique selling point-nya di bisnis tersebut apa ya? Sebenarnya gini ya, kita bukan tadinya saya pelopor minuman tanpa kemasan plastik ya Mas ya, karena saya lihat, kalau saya lihat juga minuman kemasan yang berkedok air kelapa itu tidak tidak terasa seperti air kelapa. Jadi saya anggap mereka nggak kompetitor. Satu, yang kedua lahan. Kita memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas dan besar. Kebetulan yang saya kelola sampai 200 hektar ya, kelola untuk kerjasama. Dan para petani di lapangan itu malah bingung, jualnya kemana? Itu, makanya saya beli dengan harga murah, tapi sampai di kota dia cukup menjanjikan ya, signifikan kenaikan harga yang bisa kita jual ke masyarakat. Nah, kembali lagi kalau pertanyaannya kelapa muda, Thailand, kita sebagai pelaku bisnis kelapa ini agak unik ya, karena dari pengalaman kami, kelapa muda itu hanya bisa bertahan 1 minggu setelah dia diturunkan dari pohonnya. Lewat dari 1 minggu mungkin dia akan kerut, terus saya tidak bilang rasanya berubah ya, tapi kalau air kelapanya sudah dipindahkan ke dalam kemasan atau dikeluarkan dari buahnya, rasanya sudah pasti akan berubah. Itu udah pasti. Sangat rentan dengan basi, rasa berubah dan basi. Nah, untuk itu, kalau kita pakai kelapa Thailand, ya tinggal dipilih. Kita mau sejahterakan petani Thailand atau kita mau sejahterakan petani Indonesia, itu ya. Go lokal, kita kampanye adalah memperdayakan produk lokal. Nah, permasalahan yang kedua adalah kalau kita pakai produk Thailand, pengirimannya ke Indonesia itu dia butuh waktu 14 hari, Mas, untuk bisa sampai ke Indonesia. Hanya pengapalan aja. Belum lama di gudang, belum distribusi. Jadi dia membutuhkan waktu yang cukup lama.
Itu dia Ya, problemnya. Jadi kenapa kita budayakan untuk pakai produk lokal ya? Satu untuk kesejahteraan petani dan kampanyenya lokal. nah jadi sebenarnya gini, tadi kalau dilihat presentasinya eh, biasa menampilkan hal-hal yang umum sih. Kita begitu lihat, oh ini udah tahu kelapa gitu kan. Kita juga udah sering minum. Nah, sekarang sebagai seorang pebisnis, pastinya ketika bisnis tersebut mulai kelihatan, mulai mantap gitu ya, mulai seksi di area tersebut, pasti banyak kompetitor yang akan muncul. Nah, apa yang membuat eh, Bapak ini bisa bertahan melawan kompetitor-kompetitor yang lain? Karena apa yang dijual sama-sama kelapa gitu ya, kecuali mungkin ada perbedaan. Contoh misalnya kopi. Nah, berarti kopi ada roastingnya misalnya. Kopi ada macam-macamnya yang mungkin bisa diakalin gitu. Tapi kalau kelapa yang Bapak punya ini nih, kalau benar-benar bulat-bulat kelapa tuh, apa yang membuat Bapak bisa yakin bisa menang kalau ada kompetitor yang akan head to head sama Bapak? Pertanyaannya bagus banget sekaligus menjebak, Mas. Jadi saya tidak pernah menganggap ada kompetitor di industri yang sama. Karena saya punya kerjasama dengan pemilik kebun ya. Sekalipun ada industri, saya bisa jual ke industri. Artinya saya bisa jual juga ke pedagang, saya bisa jual juga ke distributor di F&B, saya bisa jual juga ke retail. Jadi kecuali saya ingin menggerus minuman kemasan plastik. Karena campaign saya adalah back to nature, air kelapa beneran, dan selalu untukmu. Selalu untukmu artinya orang akan lebih gampang membeli produk kalau dia lihat. Karena begitu dia lihat, kemungkinan besar 50% dia akan beli. 100% gagal kalau dia nggak lihat produk. Itu. Jadi saya nggak pernah menganggap ada kompetitor yang setara gitu. Sekalipun banyak minuman kemasan yang mengatasnamakan koko atau kelapa, dan kita bisa coba beli apakah dia air kelapa atau campuran. Makanya tagline saya adalah air kelapa beneran. Nah, kembali lagi, kalau ada orang yang berbisnis kelapa, kalau dia usahanya udah bagus, kita supply kelapanya ke dia. Kita jual ke pedagang. Harga low, dia bisa jual dengan harga market. Atau F&B. F&B kadang-kadang saya kasih tempo 7 hari untuk mereka bisa jualan produk dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sementara dari saya cukup, Bro Ans. Thank you, Oke, Pak Sintot. thank you. Thank you sudah on time. Nah, Bu Evelyn, silakan waktu kedua. Oke, halo Pak Simpson, salam kenal, nice to meet you. Ini Halo. interesting banget dengan kacamatanya ya. Tadinya dipikir kacamatanya bentuknya kelapa warna hijau ya, ternyata warna merah ya. Hampir. Hampir Kurang ya. level-levelnya aja. Oke, karena ini bukan sesi penjurian ya, mungkin hanya sedikit inputan kan ya. Mungkin dari saya lebih ke visi misi tujuannya bisa diperbaiki sedikit lagi. Karena sepertinya kebalik. Ya, karena visi itu kan sebetulnya sesuatu yang mau dicapai, misi itu adalah kan kegiatannya ya. Kemudian tujuannya sih gitu. Mungkin itu makanya tadi kenapa ditanyain tentang unique selling proposition-nya gitu ya. Kemudian yang keduanya mungkin sedikit tips aja sih kalau misalnya pas lagi ada event presentasi bisa lebih siap dulu. Karena kadang-kadang orang lihat dari situnya ya, kadang-kadang orang nggak lihat kontennya tapi lihat kesiapan orangnya sih. Benar, Kemudian benar, yang benar. keduanya, tadi agak tertarik dengan 1000 cabang ya. Jadi mungkin satu pertanyaannya dari saya, target omsetnya berapa dengan realitanya sekarang kira-kira berapa persen? Misalnya anggaplah target omset katakan A gitu ya, karena kan kadang-kadang omset privacy ya. Katakan aja A dengan yang sekarang udah dicapai itu berapa persen sih dari yang ingin dicapai tadi dengan 1000 cabang tadi. Itu aja sih. Thank you Pak Simpson. Kalau satu cabang yang pertama udah jalan itu sebulan 45 juta, Mbak. Oke, kalau target omset secara besarannya sendiri ada bayangan? Kalau 1000, nah itu dia mungkin saya butuh partner juga ya untuk bisa simulasikan ritme keuangannya ya.
Jadi ada beberapa co-founder juga yang sangat interesting dengan bisnis kelapa ini ya, dan mereka sekarang udah dapat pendanaan seri D ya, teman-teman itu. Jadi saya coba invite untuk bisa memproyeksikan 1000 cabang ini seperti apa. Karena saya rasa kelapa muda ini kita nggak perlu investasi banyak ya, nggak perlu bakar duit karena begitu saya pindahkan dia dari kebun ke kota, udah jadi duit. Jadi tidak ada investasi bakar-bakaran, tidak ada pabrikasi, tidak ada industrialisasi, tidak ada inovasi produk. Jadi saya kembalikan back to nature, kembali ke alam. Jadi masyarakat harus merasakan air kelapa beneran, bukan air kelapa kemasan atau minuman kemasan plastik. Oke, mungkin pertanyaan kedua karena biasa di limit 2 pertanyaan ya. Pertanyaan keduanya lebih kepada apakah hanya fokus kepada kelapa muda? Kan sebetulnya di Indonesia juga sekarang lagi, kalau tadi ya ngomongin tentang perkebunan kelapa yang sangat banyak, sebetulnya kan sekarang Indonesia udah mulai bergerak ke kelapa pandan wangi ya. Di mana kelapa pandan wangi Indonesia itu nggak cuman airnya aja, kulitnya aja, buahnya aja bisa dimakan. Beda sama yang tadi udah disebutkan dari Thailand gitu ya, yang tinggal plung langsung minum gitu kan. Kalau yang Thailand kan buahnya nggak ada ya, sedangkan di Indonesia malah tumbuh nih. Nah, kenapa fokusnya bukan kenapa sorry, apakah hanya ke kelapa muda atau akan ke jenis kelapa lainnya? Mungkin itu aja pertanyaan kedua saya. Thank you. Sekarang pemerintah mendukung program pertanian untuk menyerahkan bibit kelapa muda pandan wangi gratis 5 juta bibit, Mbak. Dan itu diperuntukkan untuk tanam di pekarangan rumah. Nah, kemungkinan saya pengennya itu, saya kan punya lahan kerjasama ya dengan banyak koperasi pertanian. Tadinya kan saya pendamping KUR. Nah, di beberapa koperasi binaan saya, itu kerjasamanya hampir 25 tahun, ditandatangani MOU, dan mungkin nanti investasi yang akan kita laksanakan adalah untuk menanam pohon kita sendiri. Menanam pohon kita sendiri, distribusi sendiri ke ratusan ribu F&B. Cita-citanya seperti itu. Oke. Saya masih boleh tanya satu lagi, Pak Antoni? Masih ada 4 menit, silahkan. Oke, mungkin pertanyaan satu lagi tambahan karena barusan jadi curious ya. Jadi gimana caranya mengumpulkan orang tersebut ya dengan yang tadi di setiap halaman, karena memang saya juga udah tahu info tersebut ya, makanya tadi saya iseng nanya ke Pak Simpson. Kemudian mungkin lebih kepada apa sih yang sebetulnya kelapa muda ini butuhkan sekarang dengan pitching-nya ya, itu yang kayaknya belum dapat sebenarnya. Tadi kan ceritain tentang produknya, perjalanannya. Yang dipengenin tuh apa sih sebenarnya? Dapat investor kah, dapat IT kah, atau apa nih gitu? Mungkin itu aja sih, thank you. Pertama sih saya pengen punya partner ya yang punya pemikiran sama dengan saya, bahwa kalau bisnis itu nggak melulu soal investasi bakar duit ya. Nah, kita pengen mengubah mindset itu. Kalau berbisnis, ternyata trading juga profit. Jadi sekarang banyak startup yang berlomba-lomba bakar duit baru dapat revenue gitu. Nah, kalau saya pengen menciptakan persaingan bisnis yang adil, yang fair ya, di mana investor nggak perlu menunggu duitnya dibakar terlalu lama, cukup investasi beberapa tahun gitu, tapi dia udah break even point gitu ya. Karena sumbernya tadi itu, karena saya belum bisa nanam pohon sendiri, ya saya kerjasama dengan perkebunan kelapa di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tasikmalaya. Akhirnya saya beli buahnya mereka, saya simpan di gudang saya di Pondok Kelapa, lalu saya distribusikan ke masih beberapa F&B yang menjadi kliennya. Dan saya tunggu pembayaran 7 hari. Dan itu marginnya 250% per putaran. Jadi uang kecil beli uang gede. Itu. Oke, so far mungkin kalau misalnya memang nanti ada investor yang memang minat sih, ya biasanya pasti due diligence lah ya. Karena saya pribadi sebetulnya pemain kelapa juga sih kebetulan Pak Simpson. Hanya memang saya main kelapa pandan wangi. Jadi kurang lebih model seperti apa sih kebayang lah. Cuman kadang-kadang yang diceritakan dengan lapangan sih sebetulnya nggak smooth itu sih. Nggak sesmooth itulah. Cuman basically kalau nanti ada investor yang interest pasti due diligence sampai ke financial statement sih. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Pak Simpson sama Pak Antoni. Sukses selalu ya Pak Simpson. Siap, makasih ya Mbak.
Thank you ya Bu Evelyn. Nah, sekarang kepada Pak Pietra, silahkan Pak. Terima kasih Pak Simpson. Mungkin saya lebih banyak akan mengklarifikasi lagi ya, karena dari presentasinya Anda yang cepat sekali, kayaknya saya yang keterbatasan juga udah malam gitu, jadi kayaknya nangkepnya kurang. Pertanyaan pertama ya Pak, mohon diklarifikasi. Pertama itu adalah merek Anda itu apa Pak? Kelapa Muda, saya bisa bilang kelapamuda.co.id, Kelapa Muda & Co, dan kelapamuda.co. Karena nama websitenya menjadi mereknya saya buat. Oke, sudah didaftarkan kah Pak? Websitenya punya saya sendiri. Nama mereknya, sorry. Saya rasa saya tidak perlu mengeluarkan uang lebih ya untuk daftar merek itu ya. Baik, karena saya Karena informasikan sebelum kalau saya, karena karena sebelum tadi saya, sorry Pak, gimana? karena sebelum saya membuat website, saya kan dimintain data diri, PT, dan identitas untuk membuat website tersebut. Tuh, Jadi kalau saya daftarkan lagi ke Haki kan double budget ya. dari segi budget memang double karena memang penggunaannya berbeda. Jadi Yap. website itu dua hal yang berbeda dengan merek. Karena tadi saya lihat ada tentang franchise. Kalau franchise, sorry, izin sharing sekalian ya. Kalau franchise itu paling kunci adalah Anda harus daftarin merek. Oh, Nah, makanya nice. saya Yap. tanya mereknya apa. Karena merek itu tidak bisa didaftar, benda yang bersangkutan nggak bisa didaftarkan sebagai merek. Jadi kalau Anda jualan kelapa muda, mereknya kelapa muda, besar kemungkinannya merek Anda akan ditolak. Jadi harus ada nama tambahan selain kelapa mudanya, gitu. Jadi misalnya kelapa muda, apapun lah gitu, ditambahin aja gitu. Karena nanti kelapa muda itu tidak dianggap sebagai mereknya. Sama seperti misalnya kita bilang, misalnya contoh gudeg Yujum gitu ya. Itu mereknya Yujum, bukan gudeg. Karena dia jualan gudeg gitu. Itu jadi apa namanya saran aja Pak gitu. Karena tadi terkait sama Anda mau franchise kan. Kalau Anda nggak mau franchise, beda perkara ya gitu. Karena kalau Sangat mau misalnya, Pak franchise. kenapa? Sangat mau franchise. Nah, justru itu, karena kalau franchise itu, kita kan pakai hak kekayaan intelektual kita untuk digunakan orang lain, dan yang biasa dilakukan adalah mereknya gitu. Merek itu yang dipakai orang lain. Nah, jadi itu yang harus didaftarkan terlebih dulu. Beda dengan misalnya Anda jadi supplier ke F&B, itu nggak perlu pakai merek, cukup nama perusahaan asal sudah terdaftar atau apapun itu, bahkan perorangan pun menurut saya bisa gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda dan mungkin akan menyangkut ke pertanyaan saya selanjutnya, mungkin kalau boleh Pak disebutkan kembali, jadi eh, segmen pasar Anda itu apa aja ya Pak? Gitu. Nice, pertanyaan yang menarik. Segmen pasar kita ada 3 ya Mas ya. Pertama, saya bisa retail. Ya, Retail itu bisa offline dan online. oke. Dan franchise. 40%-nya F&B. Saya supply ke F&B. Maksudnya supply ke rumah makan, restoran, food court, dan tempat-tempat hiburan kayak sauna, tempat fitness, gym. Itu potensial market yang sangat menarik. Karena orang habis olahraga nih Pak, tapi dia tidak lihat, dia kan pasti kekurangan cairan. Yang dia lihat pertama kali pasti minuman plastik. Nah, sementara saya adalah kampanye minuman sehat tanpa kemasan plastik. Itu. Jadi saya akan berupaya supaya kelapa muda ini bisa dilihat dulu di tempat-tempat umum seperti resto, tempat olahraga ataupun food court. Kurang lebih seperti itu. Target pemasarannya seperti itu. Berarti asumsi saya memang ini produknya sama semua ya. Mau dijual lagi ke F&B, mau secara retail, maupun pakai jaringan franchise, bentuknya sama, bulat-bulat kelapa itu. Bentuknya sama. Buah kelapa yang sudah dikupas hijaunya, dibersihin, langsung saya sajikan. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin Pak. Pernah di-exercise pakai bisnis model Canvas, Pak? Gimana Mas? Model bisnis ini pernah di-exercise pakai bisnis model Canvas? BMC yang 9 kotak itu.
Eh, sebenarnya kalau saya sudah sebenarnya banyak bisnis kelapa yang sudah eksis ya, dan Hmm. sudah masuk QC quality control di toko-toko toko-toko supermarket yang udah besar ya, dan itu sampai sekarang bertahan. Dan saya tidak akan meniru mereka, dan saya bisa supply buah kelapa ke mereka. At least perusahaan yang sudah eksis pun kita bisa supply kelapa. Tinggal kuat-kuatan di supply dan harga kan. Kalau mereka sudah punya stok, ya mungkin mereka akan ngambil dari stoknya mereka. Tapi let's say kalaupun mereka kekurangan stok, kita bisa supply buahnya langsung. Mereka butuh berapa buah per hari kebutuhannya. Saya sesuaikan dengan hasil panen kita di 3 wilayah kebun kita, ya tinggal saya supply ke mereka. Jadi jatuhnya pertama itu bisa jadi B2B, bisa B2B. Dan kalau B2B-nya belum ada permintaan, ya saya bisa retail. Saya mungkin akan buka tenan, buka booth di food court, di restoran, ataupun bisa langsung jual ke restoran dengan tempo. Nah, itu lebih menguntungkan lagi. Bisa sampai 100% margin kalau kita jual ke F&B, kalau retail kita lebih profit lagi. Langsung dapat harga konsumen kan. Ya, ya saran saya itu aja Pak. Mungkin nanti dicoba pakai bisnis model canvas untuk masing-masing segmennya. Jadi yang B2B atau yang retail bisa dimasukkan gitu. Jadi paling nggak kita dapat helikopter view-nya. Mungkin karena itu nanti saya yakin itu akan memperkuat deck Anda sih Pak. Jadi lebih apa ya, lebih presisi lagi gitu. Mungkin sementara dari saya cukup Pak Antoni. Kasih. Oke, terima kasih ya Pak Pietra atas Sama-sama. itunya. Sebentar saya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya akan jawab, saya akan bacakan dulu. Nah, ada Pak Arjo yang bertanya, produsen air kelapa sudah begitu banyak. Faktor apa yang membuat produk air kelapa ini memiliki competitive advantage dibandingkan pesaing? Jadi, ibarat kasarnya seperti ini. Kan banyak nih, kan yang jualan produk kelapa nggak cuma Pak Simpson ya. Nah, sekarang kenapa misalkan saya selaku restoran, kenapa saya mesti beli dari Pak Simpson dibandingkan dengan provider yang lain seperti itu, Pak? Pertama, tadi saya udah jelasin bahwa saya tidak pernah menganggap adanya kompetitor. Itu yang pertama. Kecuali minuman kemasan plastik. Pasti akan saya campaign dengan minuman sehat tanpa kemasan plastik. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak produk kelapa mengatasnamakan produknya kelapa. Lalu saya datang dengan campaign air kelapa beneran. Karena teman-teman bisa bandingin ya, air kelapa beneran dengan air kelapa dalam kemasan yang sudah diindustrialisasi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa harus beli ke saya? Beli ke teman-teman yang lain juga bisa. Cuman pertanyaannya, apakah harganya kompetitif? Kan tadi udah saya jelasin, saya pemegang kontrak dengan perkebunan, saya ambil dari petani langsung, saya kadang-kadang deposit susut di sana, jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang sampai COD atau barangnya dagang laku dulu, baru dibayar ke petani. Dan petani kan nggak boleh kayak gitu. Jangan keringatnya sampai kering dulu, baru kita bayar, kan kasihan. Sementara kalau jadi trader kan kita harus bayar lunas dulu di petani, baru kita jual. Nah, itu baru halal namanya. Kita jual dengan harga naik 100%, 200%, nah itu sudah menjadi hak kita kan. Jadi saya bisa bandingkan harga dengan teman-teman yang lain. Nah, kita harga paling kompetitif, harga paling cengli kalau kita bilang ya. Bisa diadu harganya. Dan ya semua kelapa muda itu sama ya, minuman sehat. Udah banyak review-review dari WHO, dari dokter, bahkan dari Kementerian Kesehatan bahwa air kelapa itu khasiatnya sangat bagus dan sangat banyak. Jadi saya nggak perlu
penjelasan tentang kelapa muda lagi, karena begitu kita googling banyak sekali manfaat-manfaat kelapa muda yang bisa kita baca di website-website ternama ya. Paling itu aja yang bisa saya jawab. Terima Oke. kasih udah bertanya. Ah, Kalau saya boleh memberikan konteks pertanyaan saya ya. Jadi maksud saya begini, itu kan yang seperti Bapak utarakan itu kan mungkin lebih kepada target market Gen Z atau yang menengah ke atas ya, yang peduli kesehatan, yang peduli keaslian segala macam. Tapi itu kalau untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, itu mungkin hanya segmen kecil, Pak. Sedangkan sebagian besar itu mungkin masyarakat menengah ke bawah yang tidak terlalu peduli kualitas, tapi yang penting harga. Nah, target mana yang mau Bapak sasar? Apakah dua-duanya atau salah satu? Karena itu masing-masing punya plus minus sendiri, punya strategi yang berbeda. Apakah nanti misalkan dijualkan kerjasama dengan restoran atau apapun yang retail ya, apakah ada proses khusus dalam penyeleksian? Karena belum tentu mereka punya satu visi dengan Bapak kan. Mungkin mereka lebih mengutamakan produk lain, tidak terlalu peduli dengan produk Bapak. Jadi kalaupun sekedar asal pasang-pasangan, seberapa efektif, apakah ada cara yang bisa dipertanggungjawabkan secara data gitu, analisis gitu ya. Apakah dengan cara A, B, C itu lebih efektif dengan target market yang tadi saya sebutkan tadi. Itu ya. Nice, ini pertanyaannya bagus banget ya. Kita target marketnya kalau piramid, kita ada di sini, Mas. Jadi kita tetap bermain di low, middle and low. Kita tetap bermain di middle dan low, karena harganya juga masih kompetitif, Mas. Saya itu punya cita-cita, saya harus memberikan kelapa buah segar dengan harga yang murah. Karena saya menjaga di tingkat retail, harga itu maksimal 15.000 dengan komposisi air 700 sampai 500 sampai 900 ml dalam satu buah kemasan kelapa. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang sudah industrialisasi, yang bermerek macam-macam dan mengkampanyekan bahwa itu adalah katanya air kelapa, itu dia ada yang 300 mili, ada yang 500 mili. Yang 500 mili itu harganya 15.000, Mas. Nah, bayangkan saya dengan harga yang 15.000 dengan buah kelapa muda asli segar yang bulat seharga 15.000 dengan persamaan kelapa muda, konsumen akan pilih mana? Itu satu, yang pertama. Yang kedua, teman-teman mungkin bisa cek di data di Google ya, penjualan teman-teman minuman kemasan yang bermerek Koko dan lain-lain, itu pendapatannya 1 triliun per tahun. Ada 4 brand, termasuk Indomaret juga udah bikin. 4 brand yang mengatasnamakan kelapa, itu masing-masing omsetnya 1 triliun per tahun. Bayangkan, mereka yang sudah memproses industri, mungkin menyerap lapangan tenaga kerja yang banyak ya. Itu sangat kita apresiasi juga, pengusaha besar kan masalahnya. Nah, kalau kita nggak mau menantang atau mau melawan mereka ya, kita kembali ke UMKM ya. Cuman saya melihat peluang besarnya di situ, Mas. Yang ketiga, banyak UMKM, banyak food court, banyak restoran. Mungkin kalau kita iseng-iseng buka Google Map, bapak atau ibu-ibu yang buka Google Map pasti ada temukan restoran. Nah, database restoran itu tahu nggak Bapak Ibu? Se-Jabodetabek, hampir 100.000 restoran. Hampir 100.000 restoran. Itu ada nomor telepon, ada alamat, bisa kita datengin. Valid. Nah, target market saya adalah langsung penetrasi ke pasar. Datang door to door, temuin pemiliknya, Pak, saya mau kasih kelapa sebagai salah satu produk Bapak untuk meningkatkan penjualan restoran Bapak. Loh, kok bisa meningkatkan penjualan restoran saya? Iya,
saya kasih Bapak buah kelapa dengan harga sekian, nanti Bapak bisa bayar 7 hari kemudian. Senang nggak itu pemilik restoran? Senang. Karena dia bisa jual harga market dan pembayarannya tempo. Nah, kita nilai jualnya di situ. Oke, thank you Pak Simpson. Mohon maaf karena waktu kita kan selesai jam 9, jadi saya akan cut dulu. Nah, di sini ada beberapa komentar, masih ada beberapa pertanyaan yang unfortunately saya tidak bisa bahas sekarang, tapi mohon Pak Simpson baca chat dan silakan reply di chat. Termasuk ada yang pengen tanya kontaknya Pak Simpson, itu bisa dijawab langsung. Nah, sekarang kita akan masuk ke presenter yang kedua, yaitu adalah Pak Ahmad. Silakan langsung Pak Ahmad. Siap. Terima kasih Ko Anthony atas waktunya. Ini screen-nya gimana ya? Silakan. Sudah bisa? Bisa siap? Oke. Silakan. Udah masuk ya? Udah, Oke. lanjut. Kali ini saya mau menjelaskan tentang perusahaan saya. Ini saya beri nama Kobusi. Langsung saja karena waktunya mepet. Untuk timnya sekarang masih saya sendiri. Perkenalkan nama saya sebelumnya, saya Ahmad Han, bisa dipanggil Ahmad. Sekarang saya CEO-nya Kobusi. Dengan pengalaman saya kurang lebih sekitar 3 tahun di bisnis retail. Bisnis saya satunya yaitu Hebot, itu bisnis distributor spare part mesin CNC untuk industri. Dan juga saya pengalaman membangun aplikasi berbasis web untuk ya bisnis saya itu tadi, untuk mengatur penjualan, pembelian dan sebagainya. Kemudian target pasar dari Kobusi ini adalah berbisnis. Contohnya contoh ini ada A, dia adalah berbisnis dengan bisnisnya skala kecil, kemudian bisnisnya dagang atau retail yang mana dia punya distributor atau partner. Kita katakan contohnya B, yang mana dia rutin bertransaksi dengan A, entah melakukan penjualan atau pembelian. Misalnya dari kasus ini, B melakukan pembelian dari A secara rutin. Itu adalah target pasar dari Kobusi. Begitu saya bertemu dengan beberapa target pasar yang ingin saya tuju, mereka menceritakan proses bisnisnya, dan dari situ saya melihat dan memahami bahwa mereka sebenarnya punya ketidaknyamanan. Kita lihat dulu bagaimana proses bisnis dari A dan B ini. Karena A berjualan barang ke B, jadi prosesnya seperti ini kurang lebih. A perlu mengatur stok dan siap sedia untuk menunggu sinyal kebutuhan stok dari B. Misalnya misalnya B butuh barang apa, dia perlu berkoordinasi dulu dengan A, apakah barangnya ini siap stoknya atau tidak. Kemudian nanti untuk barang yang siap stok, kemudian B saat melakukan pembelian, A perlu mencatatkan itu sebagai penjualan. Kemudian dia mengkonfirmasi ke si pengiriman kepada B, dan juga mencatat hutang piutang atau mencatat pembayaran, tergantung B melakukan pembayaran seperti apa. Dan juga di sisi lain, di sisi B, dia perlu berkoordinasi dengan A untuk stoknya, mana yang ready, mana yang siap stoknya untuk dikirim atau tidak. Dan juga dia nanti kalau mau belanja, dia perlu mencatat sendiri pembelian di sistemnya dia perlu mencatat pembelian apa, nanti dikirim datanya ke A bahwa saya mau beli ini. Dan juga nanti minta resi, terus ya mengatur pembayaran atau nanti atau pakai hutang atau piutang ke A. Dari sini sebenarnya ada ketidaknyamanan. Ini umumnya biasanya menjadi proses bisnis yang sudah umum sebenarnya. Cuma aku melihat kayak mereka juga bercerita bagaimana ini bisa digabung atau diefisiensikan. Efisiensi bagaimana? Jadi ada harapan yang muncul, yaitu bagaimana jika kita bisa menggabungkan proses bisnis rutin ini, dan ya sebenarnya saya sendiri bisnisnya kurang lebih seperti ini juga, dan ini cukup takes time dan ya membosankan. Bagaimana jika ini bisa dihubungkan dalam satu platform yang saling terhubung? Jadinya nanti kalau platformnya saling terhubung, efeknya kayak jadi misal A bisa menunjukkan stoknya secara real time kepada B. Misalnya stoknya berapa, B bisa lihat stok A secara real time sekarang
ada berapa. Jadi tidak perlu terlalu banyak waktu untuk berkoordinasi masa stok yang siap untuk dikirim mana. Kemudian B, nanti begitu cocok dengan barang yang mau dibeli, stoknya ada, dia tinggal melakukan request pembelian, atau kayak misalnya kita di marketplace, kita bisa milih barang, masukin keranjang, tinggal pesan. Nanti di sistem A, dia akan langsung membaca itu masuk sebagai penjualan. Jadi A tidak perlu lagi menginput penjualan itu secara manual, yang mana biasanya ya kita melakukan secara manual karena sistemnya terpisah. Kemudian nanti jika dalam satu platform, setiap transaksi hutang piutang maupun pembayaran nanti yang sudah dibayar mana, yang hutang mana, yang belum dibayar mana, semuanya akan terlihat jelas antara A dan B karena kita bisa menggunakan jurnal bersama yang saling terhubung antara keuangan A dan B yang mereka perlu lihat secara terhubung. Jadi A dan B pun tidak perlu input ulang gitu, dan tidak perlu terlalu lama koordinasi masalah hutang piutang karena mereka sudah bisa terhubung satu sama lain. Jadi itu solusi yang ingin kami bawa ke Fusi, yaitu platform yang bisa menghubungkan antara penjualan dan pembelian sehingga bisa saling terhubung, dan juga informasi yang saling terhubung, misalnya informasi stok, gudang, dan sebagainya, dan juga pencatatan yang saling terhubung untuk pencatatan keuangan, contoh untuk hutang piutang. Itulah mengapa perusahaan kami beri nama Kobusi, yaitu singkatan dari Connecting Business, alias kita menghubungkan bisnis. Jadi kami ingin dengan produk kami ini, yaitu produknya yaitu software ERP as a service, alias kami menyewakan software ERP, yang mana software ERP kami ini kami buat platform sehingga bisnis nanti bisa terhubung dengan bisnis yang lain seperti skema yang saya jelaskan tadi. Dan juga nanti visinya ke depan kami ingin bisa mewujudkan bisnis-bisnis yang saling terhubung dengan mitra bisnisnya, sehingga mereka proses bisnisnya semakin cepat, kemudian mereka dalam satu sistem yang terkoordinasi, dan ya tidak banyak masalah yang bisa muncul di kemudian hari karena sistemnya saling terintegrasi satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Untuk pertanyaan dan kritik saran dipersilahkan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Bu Evelyn. Silakan. Oke, salam kenal Pak Ahmad. Ya, sehat-sehat Pak. Siap Bu. Berapa lama bangunnya Pak? Ini masih baru banget sih Bu. MVP-nya saja honestly belum jadi. Oke, ini jadi baru ideation, belum sampai ke production. Yes. Oh, Ya, kalau masih tingkat jalannya tadi? Sorry Bu, masih production, jadinya mungkin targetnya pertengahan bulan ini MVP bisa aku tes ke ideal klien yang butuh sih. Oh, berarti ini programnya belum tested ke ideal client? Belum secara praktikal ya. Oke, mungkin dari saya 3 pertanyaan aja ya Pak. Yang pertama, goalnya Pak Ahmad itu apa? Ya. Kemudian idealnya harusnya apa aja sih yang diperlukan untuk mencapai goal tersebut? Yang ketiga, proyeksi growth-nya sih. Kira-kira ada strategi apa yang dibayangin? Itu aja sih. Pertanyaannya singkat, jawabannya panjang. Thank you Pak Anton. Silakan. Sorry Bu, pertanyaan yang nomor 2 apa Bu? Idealnya apa? Jadi misalnya harusnya nih ada orang A, B, C, D, ada tim A, B, C, D, ada kantor A, B, C, D, ada facility A, B, C, D, dan lain sebagainya. Oh iya, untuk goal-nya saya sendiri inginnya ya itu tadi membantu bisnisnya itu, targetnya mungkin untuk 1 tahun ke depan, untuk sekitar 100.000 bisnis bisa kami bantu menggunakan platform ini. Untuk mencapai goal itu tentunya ya saya butuh tim, yang utama butuh tim, saya mestinya butuh untuk utamanya mesti direktur marketing, untuk direktur marketing dan sales. Kalau untuk development produknya sendiri, karena saya pakai jasa teman saya yang memang dia udah expertise di bidang product development seperti ini, jadinya tapi ya kedepannya saya mestinya butuh tim untuk katakanlah CTO-nya, saya perlu tim juga. Dan juga kalau untuk pendanaan mestinya ya kedepannya saya perlu pendanaan, terus terang ya ini ikut acara dan ya networking untuk mencari pendanaan. Cuma ya tetap saya harus ngetes idenya ini ke pasar, nanti ya bisa work apa enggak, nanti gimana respon pasar, bagaimana nanti bisa diajukan ke ya pre-seed apa enggak gitu. Dan strategi saya terus terang untuk membangun ini
saya pengen lebih banyak networking, terus terang saya nggak terlalu banyak deep dive untuk entah ngoding atau apa, karena saya serahkan ke tim tadi dan juga ke vendor, dan juga ya kurang lebih seperti itu. Mungkin yang belum jelas. Oke, thank you Pak Ahmad untuk informasinya. Mungkin kalau dari Terima saya kasih, Bu. sedikit sih, Iya, kalau iya. dari saya sedikit sih, kalau memang bentuknya adalah pitching ya, bukan presentasi ke produk, pitching itu lebih bagus. Pertama adalah problem, kedua adalah solution, ya ketiga adalah projection. Karena biasa umumnya yang investor perlukan tuh ke sana sih. Ya problemnya Iya, apa, solutionnya apa, kemudian projectionnya apa. Karena harus convince mereka ya. So far karena iya, saya pribadi di bidang ERP, jadi iya, basically iya, saya memahami sangat banyak tentang ERP iya, itu sendiri. Dan kalau misalnya memang mau kontak, silahkan kontak aja ya iya, anytime. Buat saya pribadi sampai hari ini tidak ada kompetitor yang ada Sharpen ya, karena pasarnya memang masih sangat luas. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya memang produknya masih dalam wacana ya, bagusnya sih iya, diadain dulu. Jadi orang iya, ketika presentasi kayak gini bisa langsung demo. In case iya, apa sih yang orang harapkan ngedengar ERP itu, biasanya orang udah takut dari harganya mahal. Jadi ketika mungkin Pak iya, Ahmad iya, punya itu. MVP yang akhirnya bisa menawarkan, oh yang saya harganya masih harga teman trial gitu ya, Iya, masih bersahabat ya, maybe people can try yours gitu loh. Ya, iya. maybe you can get the chance. Since tadi ngomong tentang networking, mungkin itu aja sih masukan dari saya. Saya kembalikan Terima lagi ke kasih. Pak Antoni. Oke, terima kasih Bu Evelyn. Kita akan lanjutkan ke Pak Pietra. Silakan Pak. Ya, langsung aja Mas Ahmad. Iya. Mas mau nanya, itu tadi yang partnernya yang kerjaannya ngoding itu timnya Anda atau orang luar yang dibayar, Mas? Eh, itu vendor, Pak, ya orang luar yang dibayar. Oke. Iya, Kalau saran saya, iya, iya. pengalaman saya, karena saya pernah bikin startup IT dan bubar, saran saya Anda harus punya partner yang pegang IT-nya paling nggak satu. Kalau Istilahnya Anda co-founder. serahkan ke orang luar, selamanya Anda akan tergantung sama orang itu. Gitu. Itu yang harus Anda pertimbangkan untuk jangka panjangnya gitu. Bukan nakut-nakutin ya Mas, tapi Siap, kenyataannya siap. memang begitu. Saya pernah punya CTO Iya. yang jadi sama saya jadi kayak orang lain Mas. Gue bilang Oh, ini gimana CTO gue sendiri kok malah jadinya kayak begini gitu. Jadi kayak ya segitulah Mas. Pokoknya nggak enak gitu. Jadi nek saran saya apa namanya? Anda harus punya satu orang pegangan Anda lah yang you trust gitu. Ya nanti mau jadi partner atau apapun monggo gitu. Tapi jangan jangan ke orang luar. Dan karena sebenarnya kalau ERP itu kan sebenarnya banyak ya contohnya ya gitu. Nek menurut iya, saya sudah banyak. Jadi pakai basic open source di adjust saja. Yang penting cepat gitu. Jadi ada terus ditawarin gitu. iya. Terus nextnya justru market Anda siapa aja mas? Yang saya jelaskan di contoh tadi, Pak Pietra, Ya, yaitu contoh distributor yang kebayang realnya. akhirnya ya itu sendiri, Pak. Hmm? Jadinya mereka yang punya bisnis, kemudian dia punya transaksi rutin ke customer-nya yang mana sehingga biar transaksinya lebih cepat dan dalam satu platform. Anda tinggal di mana mas? Sekarang stay di Surabaya, cuma Oh di aslinya Surabaya. Ya wes. ya, Tak pikir di Jakarta. Kalau di Jakarta besok tak ajak ketemuan di BSD. Di BSD enggak. besok pagi ada pameran franchise gitu. Dan Oh, menurut saya yang Anda itu sebenarnya yang ERP dan segala macam kayak gitu tuh itu memang perusahaan franchise harus punya sebenarnya. ya Dari satunya tadi. franchisor ke semua cabangnya itu mereka pasti akan jualan stok. Ya contohnya kayak kelapa mudanya Pak Simpson tadi lah gitu. Ya, Jadi gimana dari pusat ke setiap cabang mereka saling tahu toh stoknya berapa. Jadi nggak usah nunggu dipesan udah langsung dianterin kan seperti itu ya gitu kan. iya, iya. Terus terang tadi, terima kasih atas sarannya, dan juga tadi kepikiran baruan kalau, oh ternyata franchise sih ya butuh Ya, ERP yang benar. seperti ini. Itu kalau kalau franchise-nya sudah bisa pakai itu ya backbone-nya kuat. Yang selama ini terjadi itu kan mitranya apa ya bandel nggak Iya, mau beli dari iya, pusat karena pusatnya nggak tahu di mitra stoknya masih ada apa enggak. Ini kan jadi dibalik kan. iya,
Kalau yang ini stoknya. distributornya minta ke supplier ada stoknya apa enggak, kalau sekarang Iya, dari franchisor kita yang maksa gitu ke mitranya. Lu udah habis, lo mesti ambil gitu. iya, iya, Nah, yang iya, seperti seperti itu menurut saya tuh ya itu udah pasti pasar yang akan perlu. Nah, tinggal bagaimana Anda membuat ini sesederhana mungkin seperti yang Bu Evelyn tadi sampaikan, biar nggak iya, bikin orang takut. Kalau kesannya wah ERP gitu ya, gitu, SAP gitu, setan aja pusing dan segala macam ya. iya, Sekarang gimana bikin itu jadi lebih lebih apa lebih akrab karena banyak pemain-pemain di sana itu justru kan UMKM gitu iya, yang karena mereka keterbatasannya justru ya mereka butuh itu. Tapi belajar dari POS yang dulunya bahan benda asing sekarang hampir semua pakai POS digital itu iya, sekarang semua pakai. nextnya harus pasti ERP ke arah sana gitu. Lama-lama ke sana. Jadi ya monggo aja. Oke, saya sih gitu aja Mas Ahmad. Makasih. Terima kasih banyak Pak Puyota atas kritik dan sarannya. Oh, saya nggak kritik loh, Mas. Nanti dimarahin. Makasih. Enggak, ya sarannya yang membangun maksudnya. Oke, terima kasih Pak Petra. Saya akan berikan kesempatan berikutnya kepada Pak Edi. Ya, thank you Bro Anthony. Nah, ini untuk Mas Ahmad. Iya, Tadi sudah diberikan pandangan ya sama Bu Evelyn iya, yang beliau itu expert di engineer juga, oh bisa iya, bikin ERP juga. Kemudian tadi ditambahkan oleh Pak Pietra yang menyederhanakan persoalan yang kamu ceritakan di depan. Jadi mungkin ini menjadi satu pembelajaran untuk kita semua bahwa ketika kita menjelaskan sebuah persoalan, kita harus coba berikan itu langsung sebagai contoh yang mudah untuk dicerna. Karena tadi iya. cukup hmm, Kompleks ya, Coach. kompleks gitu ya. Nah, ada A sama B, kemudian si A jualan ini segala macam. Nah, jadi penting sekali di waktu yang singkat itu hmm, kita menyederhanakan gitu. Karena tujuan dari model presentasi seperti ini untuk mendapatkan atensi gitu ya, untuk mendapatkan satu keingintahuan orang lain untuk lebih ingin tahu gitu apa yang sedang si presenter tawarkan. Nah, Iya, ini yang menarik ya. Hmm, betul kata Pak Pietra tadi dan memang itu sudah terjadi dan barusan saya coaching apa salah satu startup founder itu punya problem dia tidak coding, dia cari partner dan dibayarlah si partnernya itu. Nah, jadi itu tetap saja mereka belum menjadi tim inti, tapi mereka menjadi orang bayaran yang seakan-akan mereka itu adalah co-founder, padahal bukan. Dan kalau dilihat harganya juga harga harga normal lah ya, nggak terlalu murah-murah banget. Nah, ini yang harus dipahamin sama setiap founder yang memang mau membangun sebuah startup ya. Nah, kalau dari pertanyaan dari saya begini, ini sebuah sistem gitu ya, sebuah engine gitu. Nah, iya, apa sih yang menjadi satu perbedaan? Karena kalau bicara tentang engine, itu orang-orang luar tuh lebih jago lagi ya dalam membuat. Nah, kenapa saya selalu tanya setiap orang yang present, apa unique selling point gitu? Apa yang menjadi perbedaan kamu? Kenapa kita mesti pilih kamu daripada yang lain gitu? Ini memang iya, eh, cukup berpikir keras untuk hal itu, tapi itulah yang harus para founder punyai gitu ya, karena
Kayak kalian itu mulai dari satu ide dan apalagi ini masih tahap ideation. Nah, jadi saya coba tanya sama kamu, itu unique selling point kamu tuh apa? Gitu. Oh, oke, Pak Coach. Jadi untuk unique selling point-nya terus terang awal-awalnya saya memang berpikir untuk itu sih, kayak ya why gitu aku mau nge-build ERP lagi, which is ya, udah terlalu banyak ERP kayak, dan itu kan kayak field yang memang harus expertise untuk membangun ERP, yang mana itu kan sistem belakangnya perusahaan yang harus bagus. Cuma terus terang aku karena melihat itu tadi beberapa temanku juga dan ya, beberapa kenalan yang mereka kebutuhannya modelnya agak beda, karena terus terang aku mencoba beberapa ERP yang mana katakanlah di Indonesia udah banyak usernya, dan ya tidak semua ERP itu mendukung. Aku belum tahu ya ada atau tidak, tapi yang aku temui belum ada yang mendukung untuk hubungan satu perusahaan dengan yang lain. Karena biasanya yang aku tahu ERP kan fokusnya untuk operasional dan manajemen data satu perusahaan aja, dia tidak untuk antar perusahaan, inter company ya. Itu yang pengenku aku buat sebagai unique selling terus terang, walaupun ya aku belum tahu, belum riset seluruhnya apakah ada perusahaan lain yang punya unique selling seperti ini, yaitu bisa menghubungkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dan juga yang pengen aku jadi unique selling yaitu aku mau menargetkan ke UMKM, khususnya ke kecil menengah yang mana dia belum punya dana sebesar itu untuk membangun ERP yang sendiri misalnya gitu, atau dia mau pakai ERP yang sudah berkelas kayak katakanlah Microsoft Dynamics atau SAP atau Oracle. Itu kan lumayan berat untuk digunakan perusahaan sekelas kecil menengah, menurut saya seperti itu. Coach. Ya, mungkin kita belajar untuk tidak kejebak sama satu istilah. Kamu mengangkat ERP gitu, tetapi tadi sudah disampaikan sama kedua community representatif, itu ngedengar kata itu tuh ngeri gitu kan. Karena sistem itu mahal gitu. Nah, sebenarnya mungkin yang kamu mau bikin bukan itu mungkin gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu nih pemakaian istilah-istilah yang lebih terlalu techy itu mungkin boleh di-consider gitu ya. Karena kenapa? Bisa saja ternyata ada orang yang tertarik melihat kamu, tetapi jadi takut gara-gara pemakaian istilah yang tidak tepat. Nah, saya memang tidak expert seperti Bu Evelyn yang sanggup untuk membangun ERP ataupun sistem yang kompleks gitu misalnya. Nah, maka dari itu mungkin coba dicari ya bahasa yang lebih down to earth mungkin, sehingga tidak kejebak dengan sebuah istilah gitu ya. Padahal mungkin yang kamu mau bikin hanya sistem biasa gitu. Nah, tadi kan dibilang harganya nggak terlalu mahal ya, mungkin UMKM gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah tadi contohnya dari Pak Pietra itu franchise, yang punya franchise yang membutuhkan kamu punya software, atau lebih tepatnya bukan dia target market kamu. Mungkin kalau kamu bilang UKM yang kayak gimana nih? Nah, itu mungkin boleh diklarifikasi apa yang kamu mau bangun gitu. Tadi mendengar A to B to A gitu ya, itu saya lagi mau nanya itu contoh kasusnya apa. Tapi begitu Pak Pietra sampaikan, terkesan kamu mengiyakan bahwa itu untuk franchise gitu. Tapi sebenarnya kamu punya target tuh sebenarnya siapa sih gitu kan? Dan contoh usahanya
seperti apa? Berikan satu contoh sehingga mereka bisa terhubung dengan sistemmu. Oh iya iya. Nah, untuk contoh usahanya sendiri, contohnya ada satu, itu teman saya dia jualan produk dan juga dia jualan produknya ada yang di retail langsung, dia juga tapi ada yang masuk ke bisnis-bisnis yang lain, istilahnya jadi pemasok gitu. Jadinya dan mana dia kan jadi pemasok itu ke beberapa toko, misalnya toko offline, dia kan sebagai pemasok kan perlu ya itu tadi memantau berapa banyak stok yang ada di teman-temannya itu gitu, dan juga nanti kan temannya juga perlu tahu berapa banyak stok yang ada di produsennya, dia sebagai produsen istilahnya kan itu yang dia tanyakan. Terus yang ini aku maju untuk membangun software ini karena ya salah satunya teman-teman saya kayak dia itu yang butuh software untuk memantau antar bisnis, jadi tidak hanya satu bisnis, jadinya dia bisa memantau barang-barangnya dia yang mungkin dititipkan ke entah dititipkan atau entah dijualkan ke teman-temannya itu tadi, dia bisa mantau juga stoknya berapa dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Coach. Teman saya ada satu aja yang memang bagi Oke, ya. kalau dari saya cukup sih, Bro Ans. Terima kasih banyak, Coach. Jadi Sama-sama. Ternyata belum. Oke, terima kasih atas feedback dari Pak Edi ya. Nah, dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Saya melihat kolom chat masih kosong. Silakan ini angkat tangan kalau enggak. Nah, bagi yang mau bertanya silakan raise hand ya. Nah, in the meantime saya mencoba mensummary sedikit. Apa namanya? Sebetulnya dari tadi ya pemaparannya Pak Ahmad itu saya juga punya, dan dari ceritanya Pak Fitra, saya juga punya pengalaman yang sama. Jadi di mana waktu itu kita ada kenalan yang dia develop startup dan satu company loh, satu company, dan company ini dari perusahaan yang besar lah. Dia develop tapi memang kan dia baru ya, jadi kita masukkan startup. Nah, singkat cerita dia develop tapi untuk tenaga IT-nya itu dia hire pihak ketiga, outsource ke pihak ketiga, which is quite expensive. Dan masalahnya apa? Masalahnya adalah begitu proyeknya selesai, kan udah jadi nih. Nah, dia bikin satu produk, udah jadi. Nah, begitu jadi, kenalan saya ini kan bawa ke market. Nah, setelah dibawa ke market, ternyata kebutuhan di market berbeda. Nah, dia perlu modif dong. Nah, dia minta modif lah ke itunya kan. Nah, terus orang yang itu agak malas-malasan atau gimana gitu loh. Nah, singkat cerita, aduh, dia mutusin, yaudah deh, gue gak usah cari lu, gue cari orang lain. Mau lempar kan ke orang lain. Nah, begitu mau dilempar ke orang lain, ternyata orang ini bilang, aduh ini bahasa codingnya susah lah, apalah, dan segala macam. Akhirnya kenalan saya ini kejebak gitu loh. Dia mau minta orang yang lama, dia nggak bisa. Dia mau lempar ke pihak lain juga agak males, lebih prefer develop yang baru. Nah, begitu dia di dalam posisi yang ini, dia udah ya bingung akhirnya mesti gimana lagi gitu loh. Nah, jadi memang ya suka nggak suka, ini memang kalau begitu kita ngomong ERP kita bicara sistem. Begitu kita ngomong sistem kita harus siapkan atau kita harus siap dengan develop sendiri sih Pak. Nah, ini ada ya. pertanyaan dari Bu Feni, apa background dari founder? Mungkin Pak Ahmad bisa jelaskan. Oh ya, Bu Feni, background saya itu tadi yang saya jelaskan. Saya sampai sekarang ya masih bisnis. Saya bisnisnya retail untuk penjualan spare part mesin CNC kurang lebih sudah ya 3 tahunan ini. Jadi saya pengalamannya memang di bisnis retail. Mengapa ya saya yakin untuk bangun ini, dan juga saya pengalaman untuk ya bangun web, istilahnya sistem bisnis saya sendiri, saya bangun sendiri. Untuk ngodingnya saya pengalaman untuk awal-awal dulu. Jadinya kurang lebih saya untuk proses bisnis dan ngodingnya ada gambaran itu mengapa saya berani nyoba ini juga gitu sekarang. Dan karena ya kalau nggak ada pengalaman itu saya nggak berani mau coba bikin apalagi ERP ini yang mana ya terlalu advance sih itu sekarang. Background saya jadinya itu pengalaman di retail dan juga ya saya juga bisa ngoding juga. Oke, Mungkin kalau masih belum cukup silakan raise hand ya Bu Feni atau bisa lanjut di kolom komentar. Nah, anyway, karena kita sudah di penghujung acara,
Dan izinkan saya memberikan summary sedikit ya. Sebelum ini, sebetulnya saya mau kasih feedback ke Pak Ahmad nih sebetulnya. Iya, Jadi gini loh, kalau tadi saya simpulkan pembicaraan dengan Pak Edi, sebetulnya di saat ini ada dua market yang bisa dihit. Jadi market pertama adalah untuk jadi UKM yang melakukan titip jual. Nah, jadi yang titip jual itu dia kan masih tahu tuh dia udah terjual berapa apa dan segala macam. Nah, itu mungkin ada kebutuhan di situ. Dan dalam hal ini sebetulnya mungkin bisa kerjasama dengan kelapa muda. Di mana nanti si Pak Simpson itu jadi satu punya USP dibandingkan kompetitor yang lain. Lu nggak usah ini loh, nanti lu kalau beli dari kita, dari kelapa muda gitu ya, maka nanti tergabung dengan sistem ERP kita. Dan lu udah nggak usah pusing soal stoknya. Nah, soal stoknya itu nanti kita akan review sendiri atau bagaimana. Nah, itu mungkin bisa dibicarakan nanti setelah acara ya. iya. Oke, anyway, terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyaksikan sampai sekarang. Izinkan saya memberikan summary sedikit sebelum saya akan mengoper kepada para community representative untuk memberikan summary terakhir dan juga kepada para presenter kita untuk memberikan kata-kata terakhir apa sih harapan dan tujuan dari mereka setelah mengikuti sesi ini. Nah, jadi yang pertama, memang memang di acara seperti ini kadang kita nggak tahu ya, begitu kita ikut kita dapat hal-hal yang baru. Nah, di hari ini saya juga dapat hal yang baru. Saya baru tahu bahwa ternyata kalau produk itu tidak bisa dijadikan paten. Kelapa muda nggak bisa dijadikan kelapa muda. Nah, tapi saya teringat gitu loh, ada banyak cara untuk ngakalin ternyata. Kayak dulu ada masalah dengan patennya kopitiam kan. Nah, itu saya tidak tahu tuh kasusnya bagaimana sekarang. Dan satu hal lagi adalah ternyata bisnis model Canvas itu juga sangat efektif loh. Nah, dengan kita memapping bisnis kita dengan menggunakan bisnis model Canvas, itu juga membantu kita untuk menjelaskan ke orang lain, oh ternyata bisnis kita begini, begitu, dan segala macam. Dan yang paling penting lagi adalah kita perlu clarify target market kita tuh di mana dan siapa. Dan dari sana kalau kita bisa melakukan lebih in-depth lagi, nah itu akan lebih menarik. Nah, oke, silakan Pak Arjo, ini langsung aja bertanya. Ada pertanyaan sebelum Ya, saya? jadi tadi kan diberikan studi kasus tentang kerjasama dengan air kelapa ya. Nah, ini untuk putar inventory lah. Gitu. Nah, ini mungkin problem di beberapa software developer atau provider ya, itu kepada koneksi datanya nih. Karena kadang-kadang kalau misalkan lagi maintenance kan servernya harus down dulu, maintenance ya kan, baru nanti dinyalakan kembali. Nah, selama maintenance itu bagaimana dengan nasib perusahaan? Karena perusahaan kan nggak bisa down kan, harus terus jalan terus. Apakah nanti mau dibangun redundant system, jadi ada active backup atau macam atau mau aktif. Dan itu kalau mau bikin kayak gitu berarti biayanya juga lebih tinggi. Nah, nanti siapa yang membayar biaya lebih tinggi ini? Apakah dia ada end user, apakah tani air kelapa atau siapa gitu. Kemudian kalau misalkan ada error gitu nanti bagaimana menghadapi? Karena kan jangan sampai yang stok misalkan ditampilkan 10 padahal sebenarnya cuma 1. Nanti jadi masalah itu soal database. Nah, hal-hal yang seperti ini antisipasinya seperti apa gitu? Silahkan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Arjo untuk pertanyaannya. Ya, kalau untuk masalah itu tentunya mesti jadi tanggung jawab kami sebagai provider dari software-nya untuk menjamin, untuk mempersiapkan agar servernya selalu bisa uptime, karena bisnis ya harus jalan terus gitu, nggak bisa tapi ya namanya kayak ya hosting sendiri, kita bisa lihat nggak semuanya bisa uptime 100%. Uptime ya 99,99%, tapi kan di situ kita harus mempersiapkan untuk itu nggak bisa down. Kayak kita bisa lihat sosial media dia nggak bisa down. Dan juga nanti misalnya kalau ada error dan sebagainya kan itu berarti harus ada perbaikan dan sebagainya. Nah, itu mestinya aku terus terang belum tahu kalau untuk detailnya, karena itu mestinya untuk kasus ke depan. Cuma bayangan saya kalau ya untuk perbaikan mestinya kita akan memindahkan servernya dan juga mungkin untuk melakukan perbaikannya secara terpisah, untuk kayak bug fixingnya terpisah. Ya itu kan secara teknis itu detail di masalah IT development, jadinya itu mestinya ada tekniknya sendiri, karena kan perusahaan-perusahaan besar juga punya cara untuk melakukan perbaikan
memberikan bug fixing di saat ya servernya dan platformnya harus nyala terus. Jadinya itu selalu ada caranya Pak, nggak masalah. Dan juga itu ya untuk pertanyaan tadi itu akan menjadi tanggungannya siapa ya, tentu akan menjadi tanggungan kami sebagai penyedia platform yang mana itu tidak ada kaitannya dengan misalnya kita charge customer untuk membayar gitu ya, enggak, karena kan itu tanggung jawab kita. Dan juga untuk nanti kayak masalah ya kalau ada bug dan fix itu kan mestinya dari user dan dari kita sendiri kan mesti ngecek, dan ya nanti kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu. Mungkin kurang jelas jawabannya atau belum Pak Harjo? Ya, Thank you ya. sebenarnya saya dapat idenya ya, tapi mungkin harus lebih dipikir detail ya, karena seperti yang saya singgung ya, database synchronization itu sangat tricky, terutama kalau pakai cloud services ya, karena itu kan internet kan, jadi tidak ada real time guarantee gitu, karena bisa jadi ada internet, ada delay segala macam gitu kan. Nah, hal yang seperti ini nih kalau trickle down, kalau semakin gede skala bisnis akan semakin gede juga ini tantangannya gitu. Oh ya siap Pak Harjo, mestinya itu terima kasih banyak atas sarannya, itu mestinya jadi PR saya untuk mempersiapkan masalah seperti itu, kayak ya nanti semakin besar bisnisnya nanti ya semakin sulit untuk menghandle banyak klien yang mana harus uptime-nya juga harus seperti itu. Terima kasih banyak sarannya, saya pertimbangkan, masih saya buat catatan juga. Oke, thank you ya Pak Arjo. Ini jauh-jauh dari Amerika nih beliau nih. Jadi thank you sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan juga sudah memberikan komentar. Oke, karena kita keterbatasan waktu, nah izinkan saya untuk memberi kesempatan kepada community representatif untuk memberikan kata-kata kesimpulan. Silakan Pak Pietra, 1 menit. Ya, kalau untuk merangkum kedua presenter malam ini ya gitu. Kalau saya lihat mungkin masing-masing bisa lebih mempertajam segmen marketnya ya gitu, karena dari situ, dari segmen market yang bisa benar-benar dijelaskan secara clear, dari situ juga kita bisa lihat pain-nya apa, dan otomatis value proposition yang mau kita berikan itu untuk masing-masing segmennya seperti apa gitu. Saya lihat dua-duanya menurut saya bisa lebih ditingkatkan di situ, karena kalau bagian itu bisa dijelaskan dengan baik, biasanya ke belakang sudah lebih jelas lagi jalannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pietra. Saya berikan kesempatan berikutnya untuk dengan Ibu Evelyn. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ideation ya. Terima kasih buat Pak Ahmad, Pak Petra juga sama-sama dari CR ya. Jadi baru kenalan juga Coach Edi dan teman-teman yang hadir. Mungkin dari saya bukan coach, saya bukan mentor, saya bukan trainer, tapi biasa teman-teman bilang saya enlightenment, memberikan beberapa pencerahan. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu. Ada beberapa catatan, mungkin lebih dari 5 menit, tapi saya rasa perlu disampaikan biar teman-teman punya naik level berikutnya ya. Yang pertama itu adalah pengalaman saya ke investor. Yang paling penting itu adalah problem solution projection. Dan expert itu yang datang ke investor itu kan biasa perlu uang atau perlu pendanaan ya. Dan poinnya di situ adalah harus simple. Kalau belum simple berarti Anda belum tahu apa yang sebetulnya Anda kerjakan. Jadi kalau tadi masih kali panjang, kali lebar, kali tinggi, biasanya itu berarti belum menguasai lah. Let's say kayak gitulah ya. Kemudian yang kedua, saya sendiri kebetulan di Sarvindo ya, di Saraf for Industry, di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi kalau teman-teman memang mau mendaftar, setiap tahun kita ada competition-nya. Di sana juga bagus banget untuk di sini misalnya dilatih dan ikut-ikut kompetisi untuk satu nambah exposure, dua nambah banyak feedback gitu ya. Jadi jangan cuma diem aja. Kemudian yang ketiga, memang terkenal kejam, tapi ya memang dunia butuh pembuktian ya. Jadi kalau tadi saya lihat dari Pak Ahmad sama Pak siapa tadi yang kelapa muda, kalau memang itu udah belief-nya gitu ya, ya udah maju aja gitu. Cuman mungkin saya tambahin sedikit, ada yang namanya attitude, skill, sama knowledge ya untuk bisa sukses. Jadi banyaklah dengar-dengar dari orang, tapi bukan berarti untuk merubah, hanya untuk sebagai inputan gitu ya. Dan secara perusahaan sendiri, pastikan secara structure, scale, dan strategi gitu ya. Jadi strukturnya harus jelas dulu, terus pikirin ini bisa scale up nggak, kemudian strateginya apa nih untuk scale up. Dan yang terakhir, kembali lagi adalah ini bicara tentang mimpi ya, selalu pitching itu bicara tentang mimpi, selalu bentuknya adalah visualisasi. Jadi buatlah sebuah timeline atau project, misalnya setahun mau ngapain sih, 2 tahun mau ngapain, 3 tahun mau ngapain, capai goalnya.
biar nanti ketika orang bilang, mungkin ya kalau Pak Ahmad atau misalnya tadi Kelapa Muda bandingin dengan perusahaan saya, ya kan pasti kesannya jauh banget ya, terus nanti akhirnya mejus gitu ya. Perusahaan saya secara ERP kita tinggal on off, semuanya beres, orang mau custom 20% aja di kita masih bisa, dan semuanya sudah berbahasa Indonesia. Katakan orang mau datang ke tempat kita dimulai dari 3 juta aja loh Pak Ahmad untuk ERP-nya. 3 juta sampai M. Dan kita udah ready semuanya instantly, itu yang kita kerjain di Indogo. So, itu mungkin sedikit aja dari saya. Buat teman-teman, semangat terus saja. Kembali lagi, yang namanya belief, nggak ada orang yang bisa ganggu-gugat ya. So, the foundation adalah what you believe, dan do that, everyone is see you. Thank you. Oke, thank you. Keren banget, Bu Evelyn. Lanjut dengan Pak Edi ya. Ya, thank you untuk Bro Hans. Tadi udah ditambahin dari Bu Evelyn, Pak Pietra ya. Jadi kalau dari saya, Startup Handle ini memang adalah satu tempat untuk kita membantu teman-teman semua yang di tahap baik ideation ataupun sudah punya traction, khusus di kolaborasi Startup Handle dengan iCommunity, berarti ini memang di tahap ideation. Nah, walaupun tahap ideation, ini harus coba dipersiapkan sedemikian matang. Kenapa? Karena sayang. Jadi, pertama, untuk bisa tampil di Startup Handle juga, ini sebuah kesempatan ya. Dan kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, itu ya baik materi presentasi, apa yang kita mau sampaikan, itu menurut saya kenapa sayang, karena ini didokumentasikan, ini di-upload ke YouTube gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini harus menjadi satu preparation yang oke. Nah, kemudian memang kita di Startup Handle ini, kita mau membantu satu dengan yang lain menyatukan. Contoh seperti yang tadi, mungkin dua startup ini bisa bekerja sama ya. Nah, ini yang kita pikirkan gitu, saya sama Bro Hans. Nah, makanya kita menghadirkan juga expert, yaitu Bu Evelyn, kemudian Pak Pietra juga ya, sehingga bisa memperkuat. Nah, kurang lebih sih itu. Jadi teman-teman kalau yang masih mau mencoba untuk jadi presenter, monggo silakan hubungin saya ataupun Bro Hans. Mungkin kita bisa membantu ya, memberikan kesempatan pastinya dengan dikurasi dulu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Edi. Nah, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Simpson untuk memberikan review ya, 1 menit saja. Apa harapan dan tujuan dari setelah sesi hari ini? Oke, terima kasih buat teman-teman. Tadi udah diberikan kesempatan walaupun kurang sempurna, tapi kesempurnaan adalah milik Tuhan. Ngeles. Harapannya sih ini acara bisa setiap hari kita bisa mengikuti, bisa acaranya tiap hari kita, atau mungkin seminggu sekali ya, lebih ideal ya untuk bisa continue dan kita bisa dengerin teman-teman yang lain juga. Mungkin banyak teman-teman yang kurang kesempatan ya. Jadi harapannya bisa konsisten acara ini. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Simpson. Sekarang saya berikan kesempatan kepada mana nih? Sebentar. Lupa hilang. Pada Pak Ahmad, oh di atas. Silakan Pak. Ya, pertama-tama terima kasih untuk moderator dan juga untuk para community representatif atas saran dan masukannya yang sangat membangun sekali. Terima kasih banyak. Dan juga untuk pertanyaannya dari para partisipan dan juga waktunya untuk saya presentasi. Terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Harapan saya ya semoga saya bisa mempraktekkan saran dan menggunakan itu tadi dalam prakteknya dan juga membuktikan ini bisa jalan atau enggak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Sebentar. Oke, terima kasih kepada
para presenter dan juga kepada para community representatif yang hadir. Dan ini kita sudah sampai ke akhir acara, dan harapan kita dari Startup Huddle Jakarta adalah semoga para presenter bisa mendapatkan feedback yang positif sehingga bisa meningkatkan bisnis mereka. Dan kepada para community representatif yang sudah meluangkan waktu dan juga sudah membagikan ekspertisnya, kami hanya bisa mendoakan semoga bisnis kalian bertambah besar lagi dan juga semoga semakin diberkati karena hari ini sudah memberkati orang lain dengan ilmunya. Nah, bagi teman-teman di sini silakan kita mengundang juga untuk hadir di grup Startup Huddle Jakarta. Itu silakan linknya kita sudah tuliskan di sana. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan kami berharap semoga bisa bertemu lagi di acara kami di bulan depan. Oh, satu hal lagi, kita akan mengadakan pertemuan. Jadi di pertengahan November ini kita mengadakan pertemuan offline. Nah, jadi tunggu aja infonya nanti di grup Startup Huddle Jakarta. Oke, sekian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you semua. Thank you semua. Terima kasih.